Saya Yulfan Saiful Hakim, nomor absen 32, kelas 11 TFLM, ingin mempresentasikan tentang pemilihan parameter pengelasan. 1. Tegangan busur las. Tegangan busur las yang dibutuhkan pada pengelasan tergantung dari jenis elektroda yang digunakan. Besar kecilnya tegangan busur ini berbanding lurus dengan panjang busur sendiri. Pemakaian busur yang panjang tidak dikehendaki karena stabilitasnya mudah terganggu sehingga hasil pengelasan tidak rata. Panjang busur tidak mempengaruhi kecepatan pencairan logam, tetapi busur yang panjang akan menambah energi listrik. Kestabilan tegangan ini sangat menentukan mutu pengelasan, dan kestabilan ini dapat didengar dari suara selama pengelasan, sehingga bagi yang sudah berpengalaman akan dapat menilai kemampuan seorang juru les dari suara yang didengar pada saat melakukan pengelasan. Menjaga kestabilan panjang busur inilah merupakan kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan pengelasan dengan proses las busur listrik manual. Kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan ini dapat ditinjau dari 3 hal penting, yaitu menurut panjang deposit tanpa mempertimbangkan luas maupun tebal deposit, travel speed menurut luas deposit tanpa mempertimbangkan tebal deposit, menurut jumlah isi deposit yang diperoleh. Sumber daya. Seiring dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi juga berimbas pada teknologi yang digunakan pada sumber daya, yang dikenal secara umum dengan sebutan mesin las. Terdapat berbagai macam dan jenis dari mesin las yang digunakan sebagai pembangkit tenaga pada waktu dilakukan pengelasan. Satuan yang digunakan pada mesin las adalah ampere dan voltage yang selalu berbanding terbalik sesuai dengan karakteristiknya pada saat digunakan. Mesin las terbagi dalam beberapa jenis tergantung pada karakteristik sifat elektrikal dan elektronik yang digunakan, antara lain seperti mesin las dengan pembangkit transformer, mesin las dengan pembangkit rectifier atau tristor, mesin las dengan pembangkit generator, mesin las dengan pembangkit inverter, dan setiap las tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 3. Jenis arus las. Jenis arus las mempunyai peranan yang penting di dalam membantu juru las untuk menghasilkan mutu hasil las yang baik. Jenis arus las secara umum dibagi dalam 2 kelompok utama, antara lain seperti jenis arus las DC atau dikenal dengan istilah polaritas surge, yang dibagi lagi dalam 2 jenis arus las, yaitu jenis arus las DC SP, jenis arus las DC RP. 2. Jenis arus las AC yang dikenal dengan istilah arus las bolak-balik. Sumber daya CC, arus konstan DC untuk rectifiers dan converters. AC untuk transformer. Panjang busur ditentukan dengan tangan peran pada waktu jarak elektroda terhadap benda kerja berubah, panjang busur akan berubah juga. 4. Kabel pengelasan dan alat bantu. Kabel pengelasan dan sambungan yang diperlukan untuk las busur listrik antara lain seperti kabel holder, kabel klem massa. Kabel yang digunakan ke elektroda melalui holder harus kabel yang memiliki arus yang kapasitasnya cukup sehingga tidak akan terjadi panas yang berlebih. Ketika mesin las digunakan pada ampere yang maksimum, semua sambungan elektrikal dan terminal mesti dipasang dengan aman dan kuat dalam kondisi yang baik. Jika tidak demikian, maka akan terjadi panas yang berlebih. 5. OCV, Open Circuit Voltage. OCV adalah voltage yang diukur antara terminal elektroda dengan terminal return ketika mesin las dihidupkan tetapi belum digunakan untuk mengelas. Untuk kelasan kemanan maksimum OCV adalah 80 volt dan untuk DC adalah 115 volt. Arc voltage sesuai dengan namanya, membaca voltage dilakukan bila busur las sedang beroperasi, dan untuk membacanya dengan teliti maka harus diukur sedekat mungkin dengan busur las. Duty cycle adalah masa waktu di mana mesin las dapat beroperasi pada ampere tertentu tanpa terjadi kelebihan panas pada mesin. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.